Shalom saudara sekalian. Saudara, konflik adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari terjadi di dalam kehidupan kita. Di dalam keluarga, di tempat kerja, dalam suatu komunitas, termasuk juga di dalam gereja. Nah, Yakobus di dalam pasal yang keempat, saudara, memulai tulisannya tidak dengan bertanya apakah ada konflik atau tidak di dalam kehidupan jemaat yang menerima suratnya itu. Tidak, saudara. Yakobus langsung memulai dengan mengatakan bahwa ada pertengkaran atau perkelahian di dalam komunitas mereka. Yang menjadi concern dan hal yang Yakobus ingin jelaskan adalah sumber atau penyebab dari pertengkaran atau konflik yang sedang terjadi pada saat itu. Yakobus 4 ayat 1-2, saya bacakan bagi kita. Dari mana datangnya perkelahian dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Saudara, Yakobus ibarat seorang dokter spesialis yang cakap. Mendiagnosa saudara akar dari masalah yang sedang terjadi. Nah, mari kita ingat-ingat. Apa sih penyebab terjadinya pertengkaran atau konflik di dalam keluarga atau di tempat kerja atau di komunitas di mana kita berada? Apakah itu karena kurangnya kemampuan kita di dalam menerapkan strategi atau manajemen konflik? Apakah karena orang-orang di sekitar kita berbeda pendapat dengan kita? Bukan, saudara. Bukan itu yang menjadi sumber atau penyebab terjadinya pertengkaran atau konflik. Yakobus mengatakan bahwa pertikaian atau konflik yang terjadi bukan sekedar sebuah persoalan sosial atau kompetisi gaya hidup. Karena di dalam jemaat saat itu ada jurang perbedaan saudara antara yang kaya dan yang miskin. Nah, Yakobus mengatakan bahwa sebenarnya ada penyebab dasar. Sesuatu yang tersembunyi di bawah permukaan. Sesuatu yang lebih dalam dan tersembunyi yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran. Yakobus mengatakan bahwa penyebabnya adalah terletak pada hati. Nah, Yakobus menggunakan istilah hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Di ayat yang pertama, Yakobus mengatakan, bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang dalam tubuhmu? Jadi penyebab utama, penyebab dasar dari semuanya itu, saudara, bukanlah sesuatu yang berasal dari luar diri kita. Penyebabnya bukanlah hal eksternal, tetapi penyebabnya adalah sesuatu yang ada di dalam diri kita. Kamu mengingini sesuatu, tetapi tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Saudara, keinginan atau hawa nafsu seringkali diikuti dengan iri hati terhadap orang yang memiliki apa yang kita inginkan itu. Dan iri hati ini bisa menimbulkan konflik atau pertikaian dengan orang tersebut. Nah, tetapi akar dari semuanya itu, saudara, Yakobus mengatakan bahwa ada suatu pertempuran atau peperangan yang tersembunyi di dalam diri kita. Suatu peperangan tentang siapa yang mengontrol hati kita. Dan Yakobus menunjukkan betapa seriusnya peperangan itu. Nah, peperangan itu, saudara, disebut perzinahan rohani. Ayat yang keempat, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi siapa saja yang hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Nah, Yakobus menyebut tentang orang-orang yang tidak setia. Nah, menarik sekali, saudara, karena kata yang digunakan oleh Yakobus di sini mengandung arti ketidaksetiaan secara marital atau seksual, atau dengan kata lain bisa disebut sebagai para pezina. Nah, saudara, perzinahan rohani adalah istilah yang sering digunakan di dalam Perjanjian Lama untuk menggambarkan ketidaksetiaan Israel sebagai umat Allah. Mereka seringkali memilih untuk menyembah ilah-ilah lain. Mereka tidak setia kepada Allah. Nah, gambaran yang sama dengan inilah, saudara, yang digunakan oleh Yakobus untuk orang-orang Kristen yang mengejar kepuasan duniawi. Orang-orang yang mendua dan mengikatkan diri kepada yang lain. Nah, sikap atau tindakan mengikatkan diri kepada yang lain inilah adalah masalah hati
atau ketidaksetiaan. Nah, mengapa bisa begitu? Karena gereja, saudara, umat Allah adalah mempelai Kristus. Sebagai mempelai, umatnya seharusnya setia, dan Kristus seharusnya adalah yang paling diingini dan yang paling berharga. Nah, selain ketidaksetiaan, Yakobus juga menggambarkan bahwa hati yang tidak setia itu adalah suatu permusuhan rohani. Maksudnya adalah ada permusuhan di dalam diri seseorang atau peperangan internal antara hal-hal duniawi dengan Allah. Menginginkan hal-hal duniawi dan menjadikannya sebagai sandaran kehidupan, kebanggaan, atau sumber kebahagiaan, sehingga hal-hal itu menjadi berhala. Dan hal ini, saudara, ditanggapi sangat serius oleh Yakobus. Ayat yang keempat, jadi siapa saja yang hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Artinya adalah siapa saja yang mengejar kepuasan duniawi, sesungguhnya dia telah menempatkan dirinya sebagai musuh Allah. Bukan hanya tidak setia kepada Allah, tetapi dia sesungguhnya telah menempatkan dirinya sebagai musuh Allah. Di awal renungan ini tadi saya mengatakan, saudara, bahwa akar persoalan termasuk pertikaian atau konflik di antara jemaat adalah masalah hati. Nah, beberapa jemaat memang memilih dunia daripada Allah. Lalu kalau demikian, saudara, apa yang harus dilakukan? Nah, semua persoalan hati hanya bisa diatasi dengan kasih dan tentu saja intervensi dari Allah. Yakobus menjelaskan hal ini di ayat 5 dan 6. Allah sesungguhnya sangat mengasihi umatnya, dan berkali-kali di dalam perjanjian lama Allah mengungkapkan kecemburuannya. Dia akan melakukan apa saja untuk mendapatkan umat milik kepunyaannya tersebut untuk kembali kepada pelukan kasihnya. Ia mengasihi dan memberikan kasih karunia yang sangat besar dibandingkan dengan apapun. Nah, jadi ketika lebih memilih bersahabat dengan dunia ini, sehingga dengan demikian menjadikan diri sebagai musuh dari Allah, itu adalah sesuatu, saudara, yang sebenarnya tidak masuk akal. Karena Allah memberikan anugerah yang begitu besar. Bagaimana mungkin mereka, jemaat yang menerima surat Yakobus ini dan kita saat ini, memilih hal-hal duniawi yang pada akhirnya akan mengecewakan hati? Allah begitu mengasihi dan menginginkan kita. Bagaimana mungkin kita tidak menginginkannya? Nah, jadi saudara, ketika mengalami pertikaian atau konflik, mari tanya kepada diri kita, apa sesungguhnya yang ada di dalam hati kita, hatiku? Apa yang hati ini sebenarnya sedang cari? Apa yang hati ini ingin puaskan? Nah, ketika mengalami dan bergumul akan hal tersebut, Yakobus menasihatkan untuk datang kepada Allah. Mendekatlah kepadanya. Ayat ke-8 Yakobus mengatakan, tahirkanlah tanganmu, sucikanlah hatimu. Nah, saudara, masalah-masalah horizontal yang kita alami dengan sesama kita sesungguhnya berakar dari hal-hal vertikal atau hubungan kita dengan Allah. Jadi, hal yang perlu kita bereskan terlebih dahulu adalah hubungan atau masalah kita dengan Allah. Allah telah memberikan dirinya sendiri sebagai pemberian terbesar bagi kita. Dia memberikan dirinya sendiri supaya kita bisa memiliki Dia. Dia memberikan dirinya supaya Dia bisa memenuhi dan mengisi kehampaan di dalam hati kita. Sehingga Dia menjadi satu-satunya yang ada di dalam hati kita. Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Amin.